Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini di Study With Me. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tenang di dalam sebuah hubungan percintaan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus memikirkan dulu, kita harus berpikir dulu. Kenapa? Karena kita punya otak loh gitu. Nah, gini, ketika kita membahas tentang percintaan, kita harus memikirkan dulu, hubungan ini mau dibawa kemana? Jangan kita menjalin suatu hubungan, kita nggak tahu arah hubungan ini kemana. Apakah ke arah yang lebih serius kah, atau ke arah yang seperti apa, atau mengalir aja seperti air. Itu harus dilihat dulu hubungan ini mengarah kemana dengan melihat beberapa sisi. Apakah pasangan kita ini cocok untuk kita jadikan sebagai pasangan, dikarenakan setiap orang memiliki ciri sifat yang berbeda. Kenapa? Karena kita terlahir dari ibu dan ayah yang berbeda. Percintaan atau hubungan itu terjalin dari dua orang yang saling bertemu. Atau artinya orang ini, misalnya si laki-laki dan si perempuan, memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, memiliki keluarga yang berbeda, memiliki privilege yang berbeda. Nah, memiliki semua yang perbedaan. Nah, untuk hubungan yang lebih langgeng, kita harus melihat dulu pasangan kita. Kita harus juga melihat dulu sisi kita. Ketika kita melihat pasangan kita ini cocok untuk kita jadikan sebagai pasangan hidup, nah, di situ kita harus berpikir lagi, bagaimana hubungan ini bisa langgeng atau sama-sama memiliki kepribadian untuk mempertahankan sebuah hubungan ini. Ya, kita tahu masalah dalam hubungan itu selalu ada, dan sisi orang luar atau orang itu tersebut bisa menjadi renggangnya suatu hubungan. Nah, kenapa? Atau begini, bagaimana cara kita menyikapi, bersikap agar hubungan itu tetap awet, tetap langgeng, dan bagaimana sikap kita mengambil pola pikir dari perspektif yang berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Kembali ke pembahasan awal. Kita sama pasangan kita ini memiliki dua kepribadian yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, memiliki sisi keluarga yang berbeda. Nah, ketika kita menerima dia untuk menjadi pasangan kita, berarti kita sudah menerima hal baik dan hal buruk yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Kita sudah mentoleransi keburukannya, kita sudah mentoleransi kebaikannya, kita sudah menerima dia, mengambil dia, mengetahui hidup kita sendiri. Karena di dalam taraf hubungan sosial antara teman, sahabat, pacar, pasangan, orang tua itu memiliki taraf yang berbeda. Ketika kita sama orang tua, itu cara kita menghargai orang tua kita, karena orang tua sudah membesarkan kita dari kecil, membiayai kita, bertanggung jawab, menyekolahkan kita, bahkan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Sedangkan untuk teman di dalam kehidupan kita, yaitu menemani kita, memberikan kita sebuah hiburan, menemani kita di saat waktu luang, menemani kita dalam bercanda, berpola pikir, bertingkah laku, itu masuk ke dalam taraf pertemanan. Nah, kalau kita berbicara tentang sahabat itu adalah saudara yang lebih dari teman.
Maksudnya gini, sahabat itulah teman yang sangat dekat dari kita, yang sangat mengerti kepribadian kita, yang sangat tahu kita, yang sangat tahu, oh ini kamu ini. Dan dia, sahabat, juga menemani kita biasanya di dalam ketika kita lagi sedih, lagi drop lagi sahabat yang akan membantu kita. Beda dengan teman dan sahabat itu beda. Semua punya sisi yang berbeda. Teman itu ketika kita nggak terlalu akrab sama mereka, tapi kita memberikan komunikasi yang baik sama mereka. Tetapi kalau sahabat itu mengetahui apa yang ada di diri kita. Yang intinya dia tahu kita gitu loh. Beda dengan pacar beda. Kenapa? Ketika kamu memiliki masalah, kemana kamu pulang? Ke pacarmu kan? Ketika kamu menceritakan keluh kesahmu, kemana kamu pulang? Ke pacarmu kan? Ketika kamu menceritakan pola mendiskusikan hal-hal yang lebih deep, yang lebih mendalam, itu ke pacarmu. Karena kenapa? Pacarmu itu yang akan menemani kamu hingga kamu menua bersama. Ya mungkin pacarku sekarang nonton video ini, dan aku juga sebagai sisi perempuan menyeimbangkan pola pikir pasanganku, menyeimbangkan sikap pasanganku agar hubungan ini tetap awet. Kenapa? Di dalam kita mencari jodoh, mencari jalan keluar, mencari siapa jodoh kita harus melihat dulu diri kita ini. Apa yang salah dari diri kita? Apa yang membuat orang tersebut marah sama kita? Apa yang membuat kita menjadi atraktif, memiliki respon yang lebih terhadap sesuatu? Ya, kita lihat dulu diri kita dulu. Apa yang salah, apa yang keliru. Ketika kamu dan pasanganmu bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa ada ego masing-masing, atau bisa mengkomunikasikan pemecahan masalah yang baik, berarti kamu sama dia itu cocok. Orang luar itu memang selalu ada. Orang luar bukan hanya dari pihak ketiga, bukan hanya dari sisi perempuan, bukan hanya dari sisi keluarga, tapi orang luar juga bisa menjadi diri kita yang lain, yang memang belum pernah pasangan kita lihat, tapi kita tunjukkan di depan dia. Itu merupakan sebuah perubahan sikap yang memang pasangan kita itu berpikir, lah kenapa pacarku kayak gini ya, kenapa berubah, kenapa berarti ada faktor penyebab perubahan itu terjadi. Nah, kembali lagi ke topik. Tenang di dalam hubungan percintaan itu, ketika kita melihat diri kita dan pasangan kita itu bisa bertumbuh bareng tanpa ada melibatkan orang lain. Perubahan sikap itu ada, dan orang akan respect sama kamu, atau pasangan kamu akan respect pada kamu ketika kamu terbuka kepada dia, karena kamu sudah memilihnya untuk jadi pasangan kamu. Bukan berarti kamu memilih dia menjadi pasangan, tapi kamu tidak menunjukkan sisi keterbukaan, sisi itu kepada pasanganmu. Jangan karena kamu punya teman, kamu punya ini, kamu lebih memprioritaskan temanmu. Enggak seperti itu. Kamu boleh memprioritaskan temanmu, boleh. Enggak jadi masalah. Karena aku juga, sisi perempuan juga dan laki-laki, memiliki teman yang sama. Ketika pasangan hadir di dalam hidupmu, yang temani dia siapa? Temannya kan. Yang temani dia bertumbuh siapa? Sahabatnya kan. Nah, ketika kamu saling bertemu, maka otomatis kamu harus bisa menjaga komunikasi, batasan komunikasi dengan lawan jenis. Berteman gak masalah, berteman tidak apa-apa. Tidak ada orang yang tidak punya teman. Semua orang punya teman. Karena sebelum kamu hadir menjadi pacarnya,
dia sudah ditemani oleh temannya, dia sudah ditemani oleh sahabatnya, dia sudah ditemani oleh keluarganya. Nah, lantas tugas kamu sebagai pacar apa? Ya, tugas kamu sebagai pacar membimbing dia, menerima kekurangannya dan memperbaiki kekurangan dia. Apa yang salah di diri kamu? Ya, tugas pacar kamu ya pasti melihat bahwa oh ini yang salah, oh ini yang kurang baik, oh kamu harus begini. Dan ketika kamu mengatur seseorang, kamu harus dulu lihat diri kamu mau gak diatur? Kalau kamu gak mau diatur, ya udah jangan ngatur orang lain. Kalau kamu lihat diri kamu bahwa oh aku gak bisa diatur nih, aku gak ini, ya udah kamu gak boleh ngatur orang lain juga kalau kamu gak mau diatur. Ibaratnya gini, kalau kamu punya teman dan kamu gak mau dibatasi sama teman kamu, ya kamu juga nggak boleh batasi pasangan kamu dengan temannya. Itu namanya balance. Ketika kamu melakukan hal yang sama, maka pasanganmu juga berhak melakukan hal yang sama, karena hidup ini pilihan. Kita melihat sisi positif dan negatif dari tingkah laku atau perubahan tingkah laku yang terjadi, di mana sebuah perubahan kebiasaan yang memang kamu sama pasanganmu lakukan itu ada perubahan sekecil mungkin, itu akan menjadi pertanyaan. Lah kok berubah? Kenapa kayak gini? Ya kan ada faktor. Nah, faktornya apa? Bukan dari komunikasinya, enggak. Itu bukan dari komunikasi. Ketika kamu sama pasanganmu lebih terbatas, lebih membatasi komunikasi, itu akan menjadi tanda tanya besar untuk kamu dan pasangan kamu. Kenapa kamu begini? Kenapa? Ya karena ada faktor lain yang menyebabkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku. Sehingga kunci hubungan langgeng itu adalah komunikasi. Bukan berarti komunikasi nggak penting. Tapi kamu harus bisa menempatkan komunikasi ini bagaimana cara untuk bisa saling mengerti, pengertian, intinya saling tidak ada yang berat sebelah. Nah, ketika seseorang marah itu karena dia merasa posisinya itu juga terancam. Ketika seseorang itu emosi atau memiliki sifat yang nggak pernah kau dapat, itu emosi karena perubahan sikap tingkah laku kamu yang berubah. Sebelum tahu kita sebagai perempuan dan tahu batasan, tahu ini, tapi selama kita bisa membatasi diri sama orang lain, why not gitu. Membatasi bukan berarti menjauhi teman, enggak, tetapi bentuk komunikasinya, bentuk pembahasannya itu yang harus dirubah. Bukan berarti kita sama teman kita menjauh karena pasangan kita itu salah juga, tetapi kita harus bisa menempatkan diri kita ini bahwa oh aku udah punya pacar, aku udah punya pasangan, ya karena pasanganku ini, kembali lagi, sebelum kamu menjadikan pasanganmu ini itu adalah pacar kamu harus tahu, atau begini, sebelum kamu mengetahui orang ini pantas untuk kamu jadikan pacar, menjadikan pasangan, kamu harus tahu dulu apakah dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik, apakah dia bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan secara terbuka, apakah dia mampu mengimbangi kamu, apakah dia mau sabar dengan sifat kamu, apakah dia mau menerima kamu dengan segala kekurangan kamu, atau apakah dia bisa menerima atau memberikan pendidikan karakter, sifat, emosi kepada kamu. Ya, karena hubungan yang tenang itu ketika kita sama-sama saling memahami, saling pengertian, dan saling tahu batasan masing-masing. Ya, gini, kalau aku dan
orang sebelumnya itu ya aku kayak begitu juga. Maksudnya kalau kamu mau jalan sama teman ya silahkan, kamu mau jalan sama teman silahkan. Karena kenapa? Sebelum kamu ada di dalam hidup aku, sebelum pasanganku ada dalam hidup aku udah bisa berdiri sendiri di kakiku sendiri. Aku mampu mengatur kegiatan aku bisa melakukan hobi aku bisa prioritaskan pekerjaan aku bisa juga prioritaskan diri aku, karena aku nggak pernah bergantung sama pasangan aku, nggak pernah aku bergantung sama dia. Mau dia jalan sama yang lain, mau dia ini sama yang lain, ya nggak masalah. Kenapa? Karena aku tahu kualitas diri aku tahu nilai diri aku. Karena kecerdasan seseorang itu, ya maksudku orang yang memiliki perubahan kayak gitu berarti ada faktor penyebabnya, bukan dari diri kita yang salah, enggak, tapi dari dia sendiri yang memilih seperti itu. Nah, makanya ketika kamu ingin hubungan kamu langgeng, ya kamu bebasin aja pacar kamu main sama orang lain, kamu sibukin diri kamu juga dengan kualitas kamu, maksudnya dengan apa yang kamu mau gitu ya. Kamu mau jalan hobi kamu, ya udah silahkan. Kamu mau ngedit video, ya silahkan. Kau bikin video, ya silahkan. Karena kita akan bertemu dengan energi yang sama. Kita akan bertemu, kita akan dijodohkan dengan orang yang kita butuhkan, bukan orang yang kita ingin. Makanya untuk memilih seseorang menjadi pasangan, kamu harus bisa melihat beberapa aspek dari hidupnya. Dia mampu nggak nyembahin kamu? Dia mampu nggak sabar? Dia mampu nggak membatasi orang lain? Dia mampu nggak bikin kamu bahagia? Dia mampu nggak? Pertanyaan kamu juga, kalau kamu mau pasangan seperti itu, ya kamu harus percaya dulu sama diri kamu. Kamu sudah memiliki kecerdasan nggak? Kecerdasan emosional, kecerdasan yang lain, kamu bisa mengatur itu nggak? Kamu harus tahu dulu diri kamu dulu nih. Kalau kamu udah tahu diri kamu bahwa kamu tantruman, ya bukan salah pasanganmu, tapi salah diri kamu sendiri. Salahnya kenapa kamu mentuhankan pasanganmu ke dalam hidupmu? Kenapa kamu jadikan pasanganmu satu-satunya dalam hidupmu? Karena kamu punya teman, pasanganmu juga punya teman, aku punya teman, dan semua orang punya teman. Dan seseorang sebelum kamu hadir menjadi pacar dia sudah ditemani temannya, sudah ditemani sahabatnya, sudah ditemani orang tuanya. Tugas kamu apa? Tugas kamu ngebimbing dia menjadi arah yang lebih baik. Gini, kalau pribadi aku, ketika aku punya pasangan, ya sekarang aku punya pasangan sih. Ketika kamu punya pasangan, kamu bisa melihat apakah pasangan kamu ini bisa membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah dengan hadirnya pasangan kamu ini bisa membawa diri kamu menjadi hal yang baik gitu. Tidak ada, semua orang punya kekurangan, semua orang juga punya kelebihan, dan pasti kita akan ketemu sama orang yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Semua orang punya ciri khas masing-masing, dan semua orang punya kelebihan masing-masing. Nggak boleh kita menuntut sesuatu yang untuk mengubah pasangan kita. Nggak bisa kita tuntut dia berubah, karena seseorang akan berubah ketika dia mau berubah. Ketika seseorang itu mampu untuk mengubah, maksudnya mengubah karena seseorang akan berubah ketika dia ingin berubah. Ketika dia tidak mau berubah, berarti tugas kamu jalan dirimu sendiri, fokus sama dirimu sendiri. Ketika orang sudah berjanji untuk berubah, itu dilihat dari sikapnya, dilihat dari perubahan tingkah lakunya, perubahan dari karakternya, karena kita menerima dia itu
kita ingin hidup kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Pundak laki-laki itu udah banyak masalah, dan pundak perempuan juga banyak masalah. Pastikan pasangan kamu hadir dalam hidup kamu mampu membuat kamu bisa keluar dari masalah-masalah itu satu persatu. Ketika kamu adalah orang yang boros dan kamu ketemu dengan pasangan yang mampu mengatur keuangan, itu artinya kamu butuh orang itu. Ketika kamu orang tantruman dan kamu ketemu dengan orang yang bisa menerima hal itu, berarti kamu butuh orang itu. Ketika kamu mau dimengerti, jalan sama temanmu, hobi kamu, dan kamu ketemu pasangan yang dia bisa hidup tanpa kamu, dia bisa melakukan kebiasaannya tanpa kamu, ya kamu butuh orang itu, karena kamu gak bergantung sama dia dan dia juga gak bergantung sama kamu. Masing-masing dari kamu punya kebiasaan. Dan satu, jangan libatkan orang lain di dalam hubunganmu. Jangan. Kenapa? Ya karena nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya kamu libatkan orang lain. Nggak ada gunanya juga kamu jalan sama orang lain. Itu kayak, wah, aku salah pasangan. Ketika kamu jalan sama orang lain atau lawan jenis, chat sama orang lain, teleponan sama orang lain, itu maka makin membuat pasangan kamu mengambil tindakan yang kayak gini. Salah pasangan aku salah pasangan, ya karena dia nggak bisa membatasi hal yang memang seperti itu. Itu namanya ciri-ciri orang selingkuh. Kalau kamu masih menutupi hal komunikasi dengan siapapun, terutama dengan lawan jenis, ya berarti kamu memang ada apa-apa dengan dia. Memang kamu ada apa-apa. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu pasangan kamu tentang apa komunikasinya, tentang kenapa, tentang why gitu, why, ya berarti ada apa-apa. Cuman terkadang pasangan kita juga atau diri kita juga akan bertanya, ini temanku, itu temanku, ya nggak masalah, itu temanmu. Tidak ada juga orang batasi kamu bermain sama temanmu, jalan sama temanmu, ngelakuin hobi kamu, nggak ada. Yang salah komunikasi kamu, cara komunikasi kamu yang salah. Ini kamu paham kan? Gimana cara untuk hubungan menjadi langgeng? Kalau kamu nggak bisa ngelakuin hal itu, kamu belum mampu ngelakuin hal itu, ya kamu harus mengkomunikasikan sama pacar kamu. Tapi nggak ada sih orang kayak gitu, nggak ada, di dunia ini nggak ada. Jadi sampai sini kamu paham kan? Semua orang yang nonton video aku ini, disclaimer ya, ini menurut pandangan aku sendiri. Jadi kalau kamu merasa tersinggung, ya nggak apa-apa, ya karena ini pandangan aku. Kalau udah ada perubahan sikap dari pacar kamu, pasangan kamu, nah berarti kamu harus tanya dulu diri kamu, apa yang salah. Kalau di diri kamu nggak ada yang salah, berarti yang salah emang dirinya nggak bersyukur punya kamu. Paham nggak? Ketika seseorang itu membuka komunikasi dengan lawan jenis, berarti pasangannya kurang, minus untuk memiliki tahap kesana sama pacarnya. Tapi kalau dia udah ngebatasi secara, karena gini, kita nggak bisa mengubah orang yang tadinya dia punya banyak cewek dan lantas diubah menjadi setia. Itu nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan ketika dia mau gitu. Itu aja kuncinya.
perubahan terjadi, kita nggak bisa mengubah orang untuk menjadi setia, untuk membatasi komunikasi dengan orang lain, kalau bukan dia sendiri yang mau, dia sendiri yang berubah. Kenapa ya? Karena emang kayak gitu, kita akan dipertemukan dengan energi yang sama dengan kita. Jadi why jadi sampai sini paham kan? Udah tenang kan? Kalau kamu punya masalah sama pasangan kamu, ya komunikasikan baik-baik. Bukan, makanya gini, sebagai perempuan kita harus punya hobi juga, kita harus punya kesibukan juga, kita harus punya hal lain juga. Karena laki-laki nggak bakal ninggalin hobinya, nggak bakal ninggalin temannya, nggak bakal ninggalin sahabatnya demi kamu. Makanya kamu juga harus kayak gitu. Jangan ninggalin hobi kamu, jangan ninggalin pekerjaan kamu, jangan ninggalin hal-hal yang memang membahagiakanmu demi pacar kamu. Itu salah. Karena kita juga bisa seperti dia, kita juga mampu seperti dia, kita juga bisa memilih seperti dia. Kalau dia hangout sama temannya, ya udah hangout juga sama teman. Kalau dia jalan sama cewek lain, chat sama ceweknya, udah buka aja komunikasi sama cowok lain. Gak usah mikirin perasaannya dia. Emangnya dia mikirin perasaan kamu gitu? Hah, alay. Udah, dadah, see you.